Begitu juga dengan seorang sahabat dari salah satu suku Badui di perang Khaybar. Pada saat Nabi SAW menyerang atau mengepung benteng Yahudi di Khaybar, maka ada satu orang, dia menyaksikan peperangan Nabi SAW dan para sahabat. Dan dia orang Arab, dia ngerti Al-Quran. Benar pakai bahasa Arab. Dia tiap hari mendengarkan tilawah Al-Quran para sahabat. Tertarik dia datang kepada para sahabat bertanya, agama apa kalian ini? Maka sahabat menjelaskan agama ini bertauhid kepada Allah, tidak boleh syirik, tidak ada zina, nggak ada riba, nggak ada pencurian, segala macam hal. Dia tertarik, dia mengatakan saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, di depan sana ada Rasulullah SAW, ada utusan Allah, pergilah kepada dia, minta secara langsung untuk masuk Islam. Maka datanglah orang ini kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Nabi SAW ajarkan syahadat. Setelah syahadat, kebetulan Nabi SAW waktu itu baru membebaskan atau mengalahkan benteng pertama Yahudi dari 9 benteng. Dari 9 benteng Yahudi di Khaybar, satu ini sudah dibuka dan lagi Nabi SAW kumpulkan harta rampasan perang. Maka beliau berkata, berikanlah harta rampasan perang ini kepada orang ini juga. Karena dia kebetulan masuk Islam bertepatan pembagian harta rampasan perang. Maka orang itu tiba-tiba berkata, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya masuk Islam untuk mengejar apa yang dikejar oleh sahabat-sahabat Anda. Mereka bercerita, kalau mereka terbunuh di medan perang seperti ini, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Mereka bisa selamatkan 70 keluarganya. Mereka aman. Saya mau itu ya Rasulullah. Saya ingin anak panah Yahudi dilempar dari dari benteng mereka, kena ke titik ini dan tembus ke titik ini. Ditunjuklah titik di bagian kiri dadanya dan di tempat tembusnya. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur, kau akan dapatkan itu. Kalau kau jujur, kau akan dapat itu. Maka pada saat diteriakkan takbir oleh Nabi SAW dan para sahabat untuk jihad, menyerang benteng yang kedua, tiba-tiba saja ada anak panah Yahudi yang lepas dari benteng mereka dan mengenai orang tadi ini yang baru masuk Islam. Dan dia pun belum sama sekali sholat, baru syahadat, tapi tiba-tiba terbunuh. Maka Nabi SAW mengatakan, huwa, apa ini orang tadi yang baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, itu orangnya, itu orangnya. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Artinya, lihat orang ini. Lalu Nabi bilang, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang adanya surga. Dan orang ini sudah masuk surga ini. Ini memang orang-orang Mekah teman-teman dulu di awal Islam, ini punya kedudukan luar biasa, luar biasa. Coba kita bayangkan teman-teman kalau kita ini hidup di fase Mekah dulu. Belum ada lampu, belum ada teknologi kayak kita sekarang, rumahnya orang masih dari tanah liat, ya. Terus ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku nabi. Kalau tidak beriman masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Saya kadang-kadang sering saya ulangi dalam pengajian, tapi saya juga merenungi gitu. Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang. Quran sudah sempurna, sudah banyak terjemahan, masjid banyak. Apalagi kita lahir di Indonesia, mayoritas muslim, banyak buku-buku agama, banyak dai-dai ceramah, gampang sekali. Di fase Mekah dulu, 13 tahun Nabi berdakwah, yang masuk Islam cuma 153 orang. Nggak banyak. Dan tiap hari disiksa. Siapapun dulu di Mekah orang Islam kalau lewat, diinstruksikan oleh tokoh-tokoh Mekah, boleh pukul, boleh ambil hartanya, boleh bunuh, nggak apa-apa. Tersiksa luar biasa. Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhum ajmain, ini kalau saya kenang kisahnya kadang-kadang netizen air mata, luar biasa imannya. Sudah kita bayangkan teman-teman, Sumayyah dan Yasir adalah budaknya Abu Jahal. Waktu Abu Jahal dan teman-temannya sepakat, mulai sekarang kita siksa di pinggir jalan orang-orang Islam, bunuh mereka dengan separah-parahnya supaya semua mereka kapok, tidak ada masuk Islam lagi. Ditarik Sumayyah lagi hamil, diikat keempat kaki dan tangannya, dikait, ditarik dengan kuat dan lagi dalam kondisi hamil.
Lalu Abu Jahal datang mengatakan, hai Sumayyah, tinggalkan agamanya Muhammad, atau ada tombak kecil dia pegang, lembing, ujungnya tajam, atau ini aku tusukkan ke perutmu pelan-pelan. Ini berat sekali. Bagaimana kira-kira kalau kita hadapi ini teman-teman? Ini seorang wanita yang hadap. Mungkin kita kena silet saja sedikit sudah susah. Kadang-kadang tidak pergi ke masjid malah. Ini subhanallah tombak tajam, kakinya tantangannya diinjak. Di zaman itu ayat Al-Quran masih sedikit yang turun. Belum sebanyak kaum muslimin. Masih butuh keimanan luar biasa. Maka kata dia, aku tetap dalam agamaku. Maka Abu Jahal tusuk perutnya pelan-pelan sampai dia mati. Sampai kata Nabi SAW, disepakati oleh para ulama, orang wanita yang pertama disyahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian Yasir suaminya mau membela nggak bisa, diikat juga, didatangkan, disiksa juga, sampai terbunuh juga. Waktu Nabi SAW melihat penderitaan mereka, Nabi belum punya kekuatan di Mekah, belum ada wahyu suruh berperang juga. Jawaban Nabi apa? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarganya Yasir, tapi janji kalian surga. Lihat bagaimana mereka kuatnya teman-teman pada saat itu. Luar biasa. Bilal didatangkan di pasir, panas, ditaruh batu panas di dadanya dari pagi sampai malam. Tetap dia mengatakan ahad, ahad. Ditanya oleh para sahabat setelah dia hijrah di Madinah, wahai Bilal, kenapa anda bilang ahad, ahad? Kenapa nggak bilang Allah misalnya? Maka dia mengatakan, saya tidak temukan kalimat yang paling mereka benci kecuali ahad. Sifat Allah ahad, esa. Karena bagi mereka Allah boleh punya sekutu, makanya boleh sembah berhala-berhala. Begitu juga Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Itu waktu di zaman Umar bin Khattab dia masih hidup, waktu jadi khalifah. Lagi habis sholat, Umar bin Khattab biasanya habis sholat nanya-nanya sahabat. Ada yang lihat mimpi, ada yang punya cerita, menambah iman kami. Ada Khabbab dulu, langsung kata Umar, hai Khabbab. Umar tahu di bahasa Mekah, dia pernah juga menyiksa umat Islam dulu. Apa siksaan yang paling berat buat kamu di Mekah dulu? Khabbab gak bicara apa-apa teman-teman. Di depan semua orang-orang, dia buka bajunya. Karena laki-laki semua dibuka bajunya. Di belakang tulangnya itu, tulang belakang kita yang dari leher sampai ke tulang ekor, di sebelahnya ada lubang dalam. Dikatakan dalam riwayat ini kalau tangan kita dimasuk kepalanya bisa, kena dalamnya. Berwarna hitam, merah. Jadi orang lihat aja orang bisa rasakan sakitnya padahal tidak dirasakan. Dari atas sampai tulang ekornya. Umar nangis, sahabat nangis yang lain. Lalu kemudian Umar berkata, kamu diapakan ya Khabbab? Siapa yang buat ini? Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah mereka membuka bajuku di Mekah. Lalu mereka meletakkan batu-batu yang sudah sengaja mereka panaskan. Jadi bukan batu kena panas matahari, batu sengaja dibakar di api, ditaruh disusun di tanah yang runcing-runcing, lalu saya diseret dengan kedua tangan dan kaki saya dipegang oleh 4 orang algojo, diseret di atas batu itu sama bolonglah seperti ini. Tapi subhanallah enggak goyah iman mereka, mereka kokoh. Makanya Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian siapa orang pertama yang masuk ke dalam surga? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, orang-orang miskin dari kalangan kaum muhajirin yang dengan mereka hal-hal yang dibenci ditangkis dan mereka sabar. Seseorang dari mereka meninggal dunia sementara hajatnya masih terpendam di dalam dadanya, tidak bisa memenuhinya. Saking miskinnya waktu di Mekah dan disiksanya sampai mereka masih berangan-angan bisa memenangkan peperangan, bisa perang lawan orang kafir, bisa punya masjid sendiri, bisa punya keluarga yang islami, bisa punya anak-anak, mereka nggak bisa. Para malaikat berkata, wahai Tuhan kami adalah malaikat-malaikatmu, penjaga-penjaga dan penghuni-penghuni langitmu, jangan masukkan mereka ke surga sebelum kami. Tuhan menjawab, mereka adalah hamba-hambaku yang tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku. Hal-hal yang tidak diinginkan ditepis dengan mereka. Seseorang dari mereka mati sementara hajatnya masih terpendam di dalam dadanya, dia tidak bisa menunaikannya. Saat itu para malaikat masuk dari segala pintu sambil mengucapkan, selamat bagi kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 24.